Siang itu, jalan raya di sebuah kota kecil di Jawa Tengah terasa cukup ramai. Matahari terik menyinari aspal yang berkilau, sementara lalu lalang kendaraan sesekali disertai bunyi klakson panjang. Di tepi jalan, sebuah minibus tua berwarna hijau berhenti di depan sebuah warung kecil. Di dalamnya, duduklah sekelompok anak-anak yatim bersama seorang perempuan muda berkerudung lebar. Wajahnya teduh dan penuh senyum. Dia adalah Ustadzah Zahra, pengasuh panti asuhan Nurul Hidayah yang sudah terkenal di daerah itu. Hari itu, mereka baru saja pulang dari acara pengajian dan santunan di masjid kota. Di tas besar milik Ustadzah Zahra tersimpan amplop-amplop berisi uang sumbangan untuk panti, yang sebagian besar akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari anak-anak yatim tersebut. Jumlahnya memang tidak seberapa besar, tapi bagi mereka, setiap rupiah sangat berharga. Ketika minibus hendak melanjutkan perjalanan pulang, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah mobil patroli polisi. Mobil itu berhenti mendadak, lalu keluar 3 orang pria berseragam. Salah satunya bertubuh besar, wajahnya garang, dan sikapnya terlihat penuh percaya diri, bahkan cenderung arogan. Dialah Bribka Tony, yang sudah terkenal di kalangan warga sebagai oknum polisi yang sering memanfaatkan jabatan untuk memalak warga. Berhenti dulu. Periksa sebentar, teriak Bribka Tony sambil melambaikan tangan. Sopir minibus, yang juga pengurus panti, menepi dengan raut wajah cemas. Ustadzah Zahra hanya menatap tenang, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tanpa banyak basa-basi, Bribka Tony langsung mengelilingi minibus, seolah mencari-cari kesalahan. STNK ada? SIM ada? Coba keluar semua penumpang, perintahnya dengan nada tinggi. Anak-anak yatim yang masih kecil itu menatap penuh kebingungan. Beberapa dari mereka bahkan mulai memegang erat lengan Ustadzah Zahra, merasa takut dengan nada suara polisi tersebut. Ketika semua turun, Bribka Tony mendekat ke sopir dan berkata lirih tapi tegas, kendaraan ini banyak pelanggarannya. Kalau nggak mau ribet, ya, ngerti sendirilah. Biar aman, keluarin saja 2 juta. Cepat. Sopir itu menelan ludah. Pak, kami ini rombongan panti asuhan. Uang kami hanya untuk beli kebutuhan anak-anak, bukan untuk. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Bribka Tony memotong dengan kasar. Saya nggak peduli. Mau panti, mau apapun, kalau melanggar ya bayar. Daripada saya tilang dan tahan mobilnya. Suasana mulai tegang. Ustadzah Zahra, yang sedari tadi diam, akhirnya maju 1 langkah. Suaranya lembut, tapi tegas, Pak, uang ini titipan dari orang-orang baik untuk anak-anak yatim. Mohon jangan minta seperti itu. Kalau memang kami salah, silakan proses sesuai aturan, tapi jangan mengambil hak mereka. Bribka Tony malah tersenyum sinis. Aturan? Aturan itu saya yang atur di sini. Kalau nggak mau kasih, jangan salahkan saya kalau anak-anak ini pulang jalan kaki. Beberapa warga sekitar yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Mereka tahu, menghadapi Bribka Tony biasanya percuma. Warga sering memilih mengalah. Tapi mereka juga tahu, Ustadzah Zahra bukan perempuan biasa. Ia dikenal memiliki ketenangan sekaligus keberanian yang jarang dimiliki orang lain, dan kali ini, tatapan matanya berubah, tenang tapi penuh ketegasan. Sesuatu yang tak pernah dilihat Bribka Tony sebelumnya. Dia belum tahu kalau tindakannya hari ini akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ustadzah Zahra berdiri tegak di hadapan Bribka Tony. Sorot matanya tajam namun tetap mengandung wibawa. Anak-anak yatim di belakangnya mulai gelisah, beberapa berbisik, Bu, kita gimana? Uangnya nanti diambil nggak? Bribka Tony melangkah lebih dekat, senyumnya miring penuh kesombongan. Saya kasih pilihan terakhir. 2 juta sekarang, urusan selesai.
Kalau enggak, mobil ini saya tahan di kantor. Pilih mana? Sopir minibus, Pak Rahmat, mencoba kembali menawar. Pak, tolonglah. Kami ini cuma mau pulang ke panti. Namun Tony langsung menepuk bahunya dengan keras. Jangan banyak alasan. Saya sudah baik hati kasih pilihan. Ustadzah Zahra menghela napas panjang. Ia sadar, membujuk dengan kata-kata tidak akan mempan pada orang seperti Tony. Suaranya kini berubah tegas, hampir seperti perintah. Kalau memang mau periksa, silakan bawa surat perintah. Kalau tidak ada, kami berhak menolak. Dan jangan sekali-kali mengambil uang titipan anak-anak yatim ini. Itu amanah. Ucapan itu membuat beberapa warga yang menonton mulai berani bersuara pelan. Betul tuh Bu Ustadzah, nggak ada surat perintah kok minta uang. Bribka Tony tampak kesal. Ia melirik dua anggota lainnya dan berkata, tutup mulut kalian. Nih perempuan udah mulai songong. Lalu ia mencoba meraih tas besar yang dipegang Zahra. Biar saya yang amankan uangnya. Namun, secepat kilat Zahra menarik tas itu ke belakang tubuhnya. Tangannya terangkat setengah, seolah siap menahan atau mengelak jika Tony memaksa. Raut wajahnya tetap tenang, tapi matanya penuh peringatan. Pak, sekali lagi saya ingatkan, jangan sentuh barang ini. Kalau Bapak memaksa, saya tidak akan tinggal diam. Nada suaranya tak tinggi, tapi entah kenapa membuat Tony sedikit mundur sepersekian detik. Namun egonya terlalu besar untuk mengalah di depan warga. Oh, jadi mau melawan? Kita lihat siapa yang menang di sini. Beberapa anak mulai menangis. Pak Rahmat mencoba berdiri di tengah, tapi Tony mendorongnya hingga hampir jatuh. Situasi makin memanas. Warga sudah mengeluarkan ponsel, sebagian mulai merekam, dan di detik itu, Ustadzah Zahra menatap sekeliling, melihat anak-anaknya ketakutan, uang amanah hampir dirampas, dan oknum ini semakin menjadi-jadi. Dalam hatinya ia berkata, kalau diam, ini akan terus terjadi pada orang lain. Dengan langkah maju 1 meter, ia kini berdiri tepat di depan Tony, jarak hanya sejengkal. Pak, saya sudah sabar. Tapi Bapak sudah kelewatan, ucapnya pelan, tapi mengandung ancaman. Warga yang menonton mulai menahan napas, ada sesuatu yang akan terjadi. Bribka Tony masih berdiri dengan dada membusung, menatap Ustadzah Zahra dari atas ke bawah. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ngasih uangnya, saya ambil paksa, katanya lantang, berharap intimidasi itu membuat lawannya menyerah. Namun, Zahra tetap tak bergeming. Wajahnya teduh, tapi tatapan matanya kini menusuk langsung ke arah Tony. Anak-anak yatim di belakangnya berpegangan satu sama lain, beberapa menutup mata, takut melihat apa yang akan terjadi. 1. Suara Tony menggelegar, sambil melangkah lebih dekat. 2. Tangannya mulai terulur ke tas besar Zahra, tepat saat ia hendak mengucapkan 3. Gerakan cepat yang tak disangka terjadi. Zahra melangkah maju setengah meter, memutar tubuh sedikit, lalu dengan satu gerakan refleks yang terlatih, ia menepis tangan Tony dengan keras sambil menarik pergelangan tangannya ke bawah. Tony terkejut, keseimbangannya goyah, dan sebelum sempat memulihkan diri, Zahra memutar badannya lagi. Dorongan siku ke arah dada Tony membuat pria itu terhuyung mundur. Warga yang menonton langsung teriak kaget, "Waduh! Kena tuh!" Gila, Bu Ustadzah cepet banget gerakannya. Tony meringis kesakitan, tapi egonya memaksanya bangkit. Kamu berani sama saya? Teriaknya, sambil mencoba memukul. Tapi Zahra, dengan gerakan tenang namun presisi, menggeser langkah ke samping, lalu menendang tepat ke arah perut Tony. Tendangan itu membuat tubuh besar Tony mundur beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh terduduk di aspal.
Napasnya tersengal. Dua polisi lain yang tadi dia mulai maju, namun Zahra mengangkat tangannya memberi tanda berhenti. Kalau kalian mau ikut-ikutan, silakan. Tapi saya pastikan semua ini sudah direkam warga, dan akan sampai ke media. Kalimat itu membuat keduanya ragu. Tatapan warga semakin tajam, beberapa ponsel merekam tanpa henti. Ada yang sudah menelepon seseorang, mungkin wartawan atau pejabat daerah. Tony mencoba bangun, tapi kakinya goyah. Nafasnya masih berat. Ia baru menyadari, wanita yang tadi dikiranya hanya ustadzah biasa ternyata memiliki keterampilan bela diri yang mengerikan. Dan lebih dari itu, keberaniannya jelas bukan main-main. Zahra mendekat, membungkuk sedikit, lalu berkata dengan suara rendah namun menusuk, "Ingat, uang ini untuk anak-anak yatim. Kalau Bapak berani lagi merampas hak mereka, saya pastikan hukuman di dunia belum seberapa dibandingkan di akhirat nanti." Suasana hening beberapa detik. Hanya terdengar suara motor lewat dan detak jantung para saksi yang berdiri mematung. Dan di saat itu, warga mulai bersorak kecil. Bukan karena kekerasan, tapi karena keberanian seorang wanita yang melindungi amanah hingga akhir. Bribka Tony masih terduduk di aspal, memegang perutnya yang nyeri. Nafasnya terengah-engah, keringat membasahi pelipisnya meski matahari baru saja melewati puncaknya. Dua rekannya berdiri serba salah, tak berani mendekat atau membela, karena mereka tahu semua mata warga kini tertuju pada mereka, termasuk lensa kamera ponsel yang merekam dari segala sudut. Ustadzah Zahra berdiri tegak, tubuhnya tetap tenang, tapi aura wibawa dan ketegasannya membuat orang-orang di sekitarnya terdiam. Anak-anak yatim yang tadi ketakutan, kini mulai berdiri sedikit lebih dekat, seakan merasakan bahwa sosok yang mereka cintai ini adalah benteng yang tak tergoyahkan. "Bapak sudah cukup membuat malu diri sendiri," kata Zahra dengan suara tegas tapi tidak berteriak. "Uang ini titipan dari orang-orang yang percaya, dan saya tidak akan biarkan siapapun merampasnya. Tidak hari ini, tidak besok, dan tidak selamanya." Salah seorang warga, Pak Haris, maju ke depan sambil mengangkat ponselnya. "Bu, ini semua sudah saya rekam dari awal. Kalau perlu, saya kirim ke media, ke LSM, ke DPRD. Biar orang-orang tahu kelakuan oknum seperti ini." Sorak setuju terdengar dari kerumunan. Beberapa warga lain mulai bersuara keras, "Bawa ke kantor polisi. Laporkan sekarang. Biar Kapolres tahu siapa yang merusak nama baik." Mendengar itu, Bribka Tony mencoba menyahut, suaranya serak, "Kita bisa selesaikan baik-baik, Bu. Jangan sampai saya." Namun kalimatnya dipotong oleh Zahra yang kini menatapnya lurus. "Selesaikan baik-baik? Bapak sudah memalukan seragam yang dipakai. Kalau mau bicara baik-baik, itu dilakukan sebelum mengancam dan menakut-nakuti anak-anak." Dua polisi lain akhirnya mencoba membantu Tony berdiri, tapi Zahra sudah melangkah mendekati salah satunya. "Nama kalian juga akan saya catat. Kalian mungkin tidak ikut memukul, tapi diamnya kalian di tengah kezaliman adalah bukti bahwa kalian setuju." Kalimat itu menusuk, membuat kedua polisi itu menunduk, tak berani menatap matanya. Pak Rahmat, sang sopir, kini maju membawa STNK dan SIM. "Kalau mau periksa surat-surat, silakan, Pak. Tapi jangan ada lagi ancaman atau permintaan uang di luar aturan." Nadanya sopan, tapi tegas, sama seperti Zahra. Warga semakin berani mendekat, bahkan ada yang sudah menelpon pihak kepolisian di tingkat lebih tinggi. Dalam waktu kurang dari 15 menit, suara sirene terdengar mendekat. Sebuah mobil polisi lain berhenti di lokasi, dan keluar dari dalamnya seorang perwira berpangkat AKP. Wajahnya kaget melihat kerumunan dan Bribka Tony yang pucat. "Ada apa ini?"
Tanyanya lantang, beberapa warga serentak menjawab, oknum ini memalak uang anak yatim, Pak. Semua ada videonya. Perwira itu menoleh ke Zahra yang langsung mengangguk singkat. Saya siap memberikan keterangan dan bukti, Pak. Semua terekam jelas. Tanpa banyak bicara, perwira itu memerintahkan anak buahnya yang datang bersamanya untuk membawa Tony dan dua rekannya ke mobil. Tony sempat memandang ke arah Zahra, tapi tatapan Zahra yang dingin dan tak bergeming membuatnya menunduk. Sebelum masuk ke mobil, Zahra menatap anak-anak yatimnya dan tersenyum. Aman, nak. Uang kita aman. Kalian bisa tenang. Anak-anak itu langsung memeluknya, beberapa meneteskan air mata lega. Warga yang berkumpul memberi tepuk tangan, bukan hanya karena Tony dibawa pergi, tapi karena mereka menyaksikan langsung keberanian seorang wanita yang tidak hanya bicara, tapi bertindak demi kebenaran. Kabar kejadian itu langsung menyebar cepat. Dalam hitungan jam, video tersebut sudah viral di media sosial. Judulnya mencolok. Ustadzah cantik gagalkan pemalakan uang anak yatim oleh oknum polisi. Dihadiahi tendangan tepat sasaran. Komentar dari netizen membanjir. Salut Bu Ustadzah, hukuman harus setimpal untuk oknum ini. Wanita seperti ini yang layak jadi teladan. Dan bagi Zahra sendiri, bukan soal viral atau tidak. Yang terpenting adalah amanah yang ia bawa tetap utuh, anak-anaknya selamat, dan kebenaran berdiri di atas segala ancaman. Hari itu, di jalan kecil sebuah kota, warga belajar bahwa keberanian seorang yang benar bisa mengalahkan kesewenang-wenangan sebesar apapun.